Oke, adik-adik kakak semuanya, salam kenal mungkin yang baru ketemu sama Kak Firly atau yang sudah lama mengenal Kak Firly. Sudah punya bahan masing-masing? Sudah? Hari ini kita masuk yang kode A. Kalau kakak tidak salah, kita kode A. Berapa orang ini jumlah adik-adik kakak yang hadir? Wow, ramai sekali. Nah, jadi di kelas Kak Firly nggak ada istilah cuman banyak diam, nggak mau HP-nya ditaruh, ya udah biar aja Kak Firly-nya yang ngomong nggak ya. Jadi nanti kakak akan menuliskan dan membacakan soalnya, kata kuncinya kakak tulis, yang jawab itu tetap kalian. Silakan kirim kalau di kolom komentar jawaban, alasan dan lain-lain, atau mungkin kamu boleh sampaikan secara langsung. Kalau tidak ada jawaban, Kak Firly tidak akan melanjutkan ke soal berikutnya. Kita mulai ya. Oh, nggak kelihatan birunya ya? Enggak, Kak. Iya, kemana nggak deh? Ini tidak seperti papan biasa ya. Ini sedikit lebih mahal, jadi dia emang kayak gitu. Oke, dipaksakan saja matanya. Boleh ya, kita mulai dari soal nomor 1. Kakak cuma bacakan dan tuliskan kata kunci jawaban tetap dari kalian. 1. Jawab dulu kakak. Ini kan udah punya bahannya atau belum? Sudah, Kak. Iya, makasih adikku yang sudah menjawab dari sekian ribu orang. Ya, nomor 1. Perilaku tolong-menolong antar sesama masyarakat sangat penting dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan yang menunjukkan bahwa berlaku gotong royong tolong menolong tersebut dapat memperkokoh NKRI. Silahkan diamati opsinya dan cocokkan kepada yang diminta pada soal. Tolong menolong. Kenapa tolong menolong itu dapat memperkokoh NKRI? B. Apa saya? B. Ada yang jawab bola, meningkatkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Oke, kita tahan dulu. Yang lain. Tadi yang jawab namanya siapa sayang? Nur Piani kayak kalau mau aktifin kameranya boleh ya dengan senang hati. Ini ada jawab C C C C C E D C. Oke. Sangat beragam ya seperti keberagaman di Indonesia. Baik, kita baca opsinya berarti. A. Mendorong keterbukaan rasa suka duka antar sesama, meningkatkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. C. Menangkal sikap individualis dalam kehidupan bermasyarakat. D. Menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. E. Mewujudkan adanya kerjasama antar semua anggota masyarakat. Tolong menolong memperkokoh NKRI. Jawabannya adalah, Kak, lihat soalnya dari mana? Aca-aca, coba ditengok di grupnya, mungkin di grup alumni itu sudah dikirim filenya mungkin ya. Vina juga, yang lainnya boleh bantu temannya saya bilangkan di mana. Karena seperti kakak tidak ada di dalam grup kalian. Di grup alumninya, WA atau Telegram ya. Oke, jawabannya adalah entok. Jawabannya E. Kenapa entok? Sebab tolong menolong itu kan termasuk kerjasama. Ren, baik sekali sih Ren. Makasih ya Ren, sudah kasih filenya. Oke, boleh dilihat ya. Nah, jawabannya entok karena di situ ada kata kerjasama. Jadi kalau masyarakat sudah saling bekerja sama kan itu yang disebut dengan tolong menolong. Berarti di dalam masyarakat itu ada persatuan sehingga dapat memperkokoh NKRI. Oke, kita lanjut nomor 2.
Adanya aturan terhadap Ya. keberagaman agama untuk disikapi dengan toleransi, Ada namun kenyataannya masih terdapat konflik antar umat beragama. untuk disikapi dengan toleransi, namun kenyataannya masih terdapat konflik antar umat beragama. Pentingnya nasionalisme menyikapi hal tersebut adalah keberagaman agama. Ternyata keberagaman ini seperti pisau bermata dua ya, berarti dia bisa menjadi ancaman. Nah, ini bisa mendatangkan konflik, maka kita harus menyikapi dengan nasionalisme. Ayo, ngapain kalian? Silakan dijawab. D, Kakak. D, 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 D. D, 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 D. Meningkatkan toleransi di tengah keberagaman umat beragama. Betul ya, jawaban paling positif itu hanya ada pada opsi D, dodol. Karena ada kata toleransi dengan makna menghargai, menghormati keberagaman. Berarti dia menerima adanya perbedaan ya. Jawabannya adalah dodol. 3. Pada tanggal 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di sekolah dan instansi pemerintah lainnya mengadakan upacara bendera, juga membacakan Sumpah Pemuda. Hal ini menjadi wujud nilai-nilai Pancasila untuk apa? Silakan diamati opsinya, hati-hati. Sumpah Pemuda. Ada upacara ya, baik di sekolah dan di instansi. Ini wujud nilai Pancasila. Kak, videonya pecah. Jaringan awak sayang, coba tengokkan. Emang pecah ya? Jaringan sayang, jaringan ya sayang ya. Kalau suara kakak aman nggak apa-apa ya. Kalau videonya pecah mungkin jaringannya, soalnya di luar lagi hujan. Di Medan sih, nggak tahu kakak kalau daerah adik-adik kakak ya. Oke, kayaknya kak. D, D kalau enggak, nggak bisa dua. Itu namanya Askia lagi sayang, kamu bawa brand kita. Pilih satu, jangan ambil dua. Ya sayangnya. D, D, D. Dia lebih kepada Pancasila. Maka upacara tanggal 28 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda, jawabannya adalah identitas bangsa. Jawabannya D, sayang. Ayo, sama-sama. Sumpah Pemuda itu ada 3 ikrarnya. Urutkan yuk, dari 1, 2, 3. Nggak mungkin siswa Askia tidak tahu, jangan bikin malu, baby. Ya, sebutkan. Sebutkan ikrar Sumpah Pemuda. Tidak bersuara. Halo pemuda-pemuda Askia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa. Press it the goblok. Hah, ngeri kali. Namanya sayang. Itu yang kedua, Cinta. Kamu sebutkan yang di kolom komentar itu yang kedua. Najwa berbangsa satu. Itu yang kedua. Dari satu dong. Jangan kayak gitu. Dari urutan 1, 2, 3. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah diwakilkan adikku. Makasih ya. Tadi siapa itu? Kakak tidak melihat namanya. Makasih. Zaki kayak itu bukan ya? Makasih sayang. Jadi yang pertama itu adalah kamu harus tanah air dulu. Setelah itu berbangsa baru bahasa. Nah, dalam 3 hal itu kan sudah melahirkan identitas nasional. Adik kakak kan ini ada dari Pakam, ada dari Ranto, ada dari Medan, dan dari mana-mana. Anas, iya oke, makasih ya Anas. Jadi kalau kita sudah merujuk kepada berbagai wilayah, otomatis kan ada perbedaan. Nah, kita disatukan oleh identitas yang sama, itu tadi, tanah air, bangsa, dan bahasa. Bahasanya bahasa Indonesia, maka jawabannya dodol.
Oke, lanjut ya nomor 4. Ini berbentuk poin. Kita lihat dulu cara cepatnya kalau kamu dapat soal yang begini, tengok dulu yang diminta biar nggak 2 kali baca. Sikap dan perilaku bela negara dalam bidang sosial. Garis bawahi kata sosialnya. Di bidang sosial harus bisa dibedain ya. Bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sudahkah adik-adik kakak punya jawaban? C, 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 C. Baru 3 orang. Oke, ngikutin semuanya ke C. Kita lihat. Kalau C itu poin 2, poin 3. 2. Devi melakukan unjuk rasa terhadap hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sayangku, adik-adikku, yang poin 2 itu ranah politik, bukan ranah sosial, karena bicara undang-undang. Maaf ya. Berarti dia harus khusus kayaknya. Dek, salah. Yang jawab cantik poin 2-nya salah, itu politik ya. Pokoknya 3 pasti ikut kah? Kakak suka kali namamu, Dek. Press in the it the goblok. Ya. Oke. Poin 3. Vira membentuk tim tanpa memandang latar belakang. Oke, berarti tinggal dicari yang ada poin 3. Yang ada poin 2-nya buang. Maka jawabannya adalah, ya udah kita rumuskan satu persatu dulu. 1. Tina melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai profesi. Devi melakukan unjuk rasa tadi politik. Vina tadi sosial. 3. Nia menggunakan produk dalam negeri karena kecintaannya pada NKRI. Ekonomi, baby. Poin 4 itu ekonomi. Fani memfilter sosial budaya, memfilter sebagai budaya asing. Sebagian ini ya, yang masuk ke Indonesia. Ya udah budaya. Maka jawaban adik kakak diperkuat lagi. Dia ada pada opsi 1 dan 3. 1 kan profesi. Kalian kerjanya di mana sayang? Pasti kerjanya di ranah sosial. Maka jawabannya adalah bola. Oke. Paham ya? Nomor 5. Masyarakat menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku tersebut berasal dari masyarakat Indonesia adalah mana perilaku yang berasal dari masyarakat? Berarti perilaku berdasarkan nilai luhur. Yang berasal dari masyarakat ya, maka dia disebut sebagai nilai-nilai luhur. Silahkan. D or I, D. D tradisi memberi jamuan untuk tamu. Maka nggak semua tamu lah Kak kasih jamuan kayak mana itu ya? E Kak. Oke, kalau jawab E, mengikuti kegiatan sosial dan saling peduli terhadap masyarakat lainnya. Kakak mau tanya, kalau kalian jawab entok, apa contoh kegiatan sosialnya? Silakan. Apa contoh kegiatan sosial? Gotong royong. Betul sekali, berarti jawabannya adalah E. Nomor 6. Globalisasi yang semakin besar perannya dalam membawa budaya asing masuk ke Indonesia dapat menjadi ancaman terhadap identitas bangsa. Globalisasi menjadi ancaman terhadap identitas bangsa. Tindakan yang merupakan bukti bela negara dalam mempertahankan NKRI berdasarkan ilustrasi di atas adalah ada budaya asing. Ini matuk ternyata bisa membawa pengaruh yang berdampak negatif katanya ya. Ini berdampak pada identitas bangsa.
Silahkan. Ayam, ayam, entok, entok, entok. Mengadaptasi budaya asing yang masuk ke Indonesia sesuai nilai Pancasila. Kalau entok menerima budaya asing yang tidak bertentangan dengan budi pekerti Pancasila. Sayang, adaptasi artinya apa? Adaptasi artinya apa? Adaptasi berarti menyesuaikan. Berarti menyesuaikan budaya asing yang masuk ke Indonesia sesuai nilai Pancasila. Lalu opsi entok, menerima budaya asing yang tidak bertentangan dengan budi pekerti Pancasila. A atau E? Jawabannya sudah di antara dua itu. Hati-hati. Betul. Jawabannya entok, sayang. Karena ingat, ideologi Pancasila bersifat terbuka. Terbuka berarti kita terima globalisasi datang. Nah, globalisasi ini bawa apa? Globalisasi tentunya bawa yang namanya budaya. Kita terima selama dia tidak bertentangan dengan budi pekerti Pancasila. Jadi lebih sesuai yang entok daripada A. Kalau yang A yang kalian pilih sayang, kalian menyesuaikan atau mengadaptasi, ditakutkan terjadi pembauran budaya. Nah, dampaknya dua. Kalau nggak akulturasi, asimilasi. Berarti bisa juga menghilangkan identitas bawaan. Maka jawabannya adalah entok. Lanjut nomor 7. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, salah satunya gotong royong. Manakah alasan pentingnya pelestarian nilai luhur? Mana alasan gotong royong itu penting? Kenapa gotong royong ini penting, kata dia di sini? Dan dia adalah salah satu nilai-nilai luhur. Nilai luhur kan banyak ya, tolong menolong, gotong royong, mufakat, tenggang rasa. Dan kenapa ini penting? 7 ayam, cantik, 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 dodol, cantik. A. Mempertahankan nilai luhur dari klaim negara lain. Kayaknya kalau klaim itu biasanya identik dengan budaya ya. Contohnya semacam tradisi, tarian. Kalau B. Membuktikan bangsa Indonesia berbudaya. C. Menghadapi tantangan budaya secara sadar dan bersama-sama. D. Pengetahuan tentang karakteristik bangsa. E. Meningkatkan kesadaran sebagai warga negara Indonesia. Gotong royong. Tadi kakak sebutkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ada beberapa. Tenggang rasa, gotong royong, mufakat, tolong menolong, tepa selira. Kenapa sayang itu penting? Ayo, kenapa penting? Kalau kamu jawab entok, meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia. Dia kan nggak bicara tentang apa cara untuk mempertahankan dia. Dia nanya kenapa penting. Entok salah. D kakak. Oke, jawabannya adalah D karena termasuk karakteristik bangsa Indonesia. Jawabannya D ya sayangnya. Kata kuncinya karakteristik. Nilai luhur itu adalah nilai-nilai yang diambil dari masyarakat itu sendiri. Maka dari masyarakat itu dijadikanlah dia sebagai bagian dari identitas. Berarti dia karakteristik. Jawabannya adalah D. Halo Rafif. Kakak kira udah lupa lah sama kakaknya. Lama tidak bersua ya. Oke, nomor 8. 8. Keanggotaan dalam persidangan BPUPKI sebagai perumus dasar-dasar negara yang ditentukan sesuai dengan kepribadian bangsa. Wujud integritas yang terbentuk dalam perumusan tersebut adalah kalian harus berkaca pada sidang BPUPKI sebanyak 2 kali. Dalam pelaksanaan sidang ini untuk merumuskan Pancasila sayang, apakah integritasnya?
Integritas BPUPKI. Bayangkan aja deh, BPUPKI itu sidang. Sidang itu ngapain dia? Sampai mereka merumuskan Pancasila. Kan kolaborasi kah? Nah, dalam kolaborasi itu mereka ngapain gitu? Entok, dodol, entok, dodol, dodol, entok, dodol. Berarti adik kakak banyak bicara di D dan E. Kita lihat ya. Pembentukan dasar negara sebagai tujuan bangsa. E. Pembentukan rumusan dasar negara melalui aspirasi bangsa. Kalau dodol, coba garis bawahi, penekanannya kemana dia yang mengarah integritas. Begitu pula yang entok. Kalau di entok, yang mana membuat kalian pilih entok sehingga dia merujuk kepada integritas. Silahkan, yuk. Kita latihan bernalar. Di sana nggak ada langsung menunjukkan berani, kerja keras, dedikasi, tanggung jawab, tidak ada. Tapi kalian yang bernalar pada opsi mana yang ada integritasnya. DE, yuk kasih alasan. Karena kolaborasi. Kalau kita dalam kolaborasi itu terciptanya dari integritas apa? Ayam peduli. Aspirasi. Nazifa Salsabila. Terima kasih sayang. Jawabannya entok dari kata aspirasi. Apa maksudnya? Jadi, kenapa jawabannya entok dan kata kuncinya aspirasi? Aspirasi itu kan dia berupa pendapat. Nah, dalam BPUPKI, anggotanya itu 60 orang. Punya berbagai pendapat. Mereka terima itu pendapatnya. Berarti di dalamnya ada konteks tidak membeda-bedakan adil. Lalu di dalamnya juga akan lahir kepedulian sehingga melahirkan nilai-nilai Pancasila. Maka jawabannya adalah entok. Kata kuncinya aspirasi. Berarti mereka lebih mengutamakan kebersamaan, bukan pendapat semata. Ya, jawabannya entok. Kita lanjut saya nomor 9. Keberagaman pada masyarakat tidak dapat dihindari, bahkan tidak dapat dihilangkan. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan nasional, namun juga dapat mendatangkan konflik pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan menguatkan keberagaman adalah berarti cara menguatkan keberagaman. Kita tidak dapat menghilangkan keberagaman. Maka bagaimana cara memperkuatkan keberagaman? Jawabannya D, 9D. Bersikap toleransi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita mengakui keberagaman, kita menerima perbedaan supaya memenuhi kebutuhan hidup. Entok. Oke. Ada bola mengadakan diskusi terbuka menjalin keharmonisan agama. Agama bukan cuma agama aja keberagamannya. Judulnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, adik kakak, maka BTI itu punya 4 prinsip. Salah satu prinsipnya adalah konvergen. Salah satu prinsipnya adalah konvergen, tidak mempermasalahkan perbedaan atau tidak memperbesar-besarkan masalah. Otomatis jawabannya adalah entok. Konvergen. Oh, nggak jelas ya? Nggak ganti warna berarti. Ini dikerjain pakai versi konvergen. Konvergen ini adalah salah satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari konvergen, jawabannya ada di entok. Tidak mempermasalahkan perbedaan atau tidak membesar-besarkan masalah. Maka jawabannya adalah entok. Ada 4 prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Common denominator, yang kedua itu ada inklusif, yang ketiga itu ada universal, yang keempat konvergen. Di buku adik-adik kakak itu dulu ada ya, nanti boleh diulang bukunya. Kita lanjut nomor 10. 10.
Aturan dalam lalu lintas dibuat bukan semata-mata menghindari kecelakaan saja, namun juga meningkatkan ketertiban dalam berkendaraan. Arti penting menaati peraturan. Kenapa kalian taat pada peraturan? Ini peraturannya mengarah kepada lalu lintas ya. Silahkan. Kenapa kalian harus taat peraturan dalam berkendaraan atau di lalu lintas? Dodol, ngepom ya. Lagi, ini di panjang kali. Semuanya di C. D. D menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Kenapa kalian harus peduli dengan sesama? Kalau kalian peduli maka tidak ada yang menerobos lampu merah. C. Ketertiban. Jawabannya adalah cantik. Kenapa kakak pilih cantik? Kenapa kita harus paksakan di cantik? Sebab opsi cantik itu sudah mendominasi dari semua opsi. C untuk cukup. C untuk cukup. Boleh lah. Ya, kenapa kita bicara tentang menciptakan ketertiban? Kalau kamu sudah tertib sayang, otomatis yang ngikut keselamatan. Lalu B, menghindari jerat hukum, kamu nggak kena tilang. D, kepedulian, supaya kamu nggak ngambil hak orang lain. Dalam lampu merah, kamu harusnya berhenti. Yang orang hijau, kamu halangi. Yang E, keamanan untuk masing-masing. Berarti opsi C sudah memuat semua opsi. Ya, jawabannya adalah cantik. Ya, 1 sampai 10 silakan yang mau bertanya. Ini kayaknya cuma 25 soal sayang. Yang mau bertanya, yang ngejawab ini harus kalau bisa semua ya. Jangan yang itu-itu aja ya sayang, kasih pendapatnya. Apa nope? Nggak ada, P. Enggak ada. Tidak. No. P? No, no, itu tidak. Oh gitu. Ya Allah nggak bisa bahasa Inggris. Soalnya kakak terlalu nasionalisme, mencintai bahasa Indonesia. Maaf ya. Oh malunya nanti boleh di-cut ya bang. Budaya dan beda dan cinta. Ini namanya orang ini kenapa sih ke Inggris-Inggrisan? Mas nice. Oke. Budaya sosial beda sayang. Budaya merujuk kepada konteks yang melekat pada masyarakat sebagai identitas. Sosial itu cara hidup mereka di lingkungan. Nah, memang selama ini orang selalu mengikuti keduanya ya, sosial budaya atau disingkat sosbud kan gitu. Tapi itu boleh dipisah. Contohnya kayak sosial itu lebih kepada perangai, sikap, kriminalitas. Nah, tapi kalau budaya dia adalah identitas yang dia bawa bagian dari keturunan. Contohnya suku, adat, dan lain-lain. Beda ya, Mas Nice. Akulturasi sama asimilasi apa? Oke, Anas. Tadi kakak nge-spill dua-duanya. Tapi kakak nggak bilang artinya apa. Betul ya. Eh, Cara cepatnya gini, Anas. Akulturasi. A tambah B sama dengan AB. Pusing kalian kan? Kakak tulis, nanti kakak coret ya. Akulturasi. Kalau kakak nyebutnya A tambah B sama dengan AB. Oke, kalau yang asimilasi, asimilasi. Kelihatan nggak ya? Paksa ya. A tambah B sama dengan C. Jangan bawa ke TIU ya, geng. Ini bukan TIU ya, kakak TWK. Kita biar cara cepatnya. Kalau di akulturasi, ada budaya asli, dihadapkan budaya baru, melakukan pembauran. Maka hasilnya dia tetap mempertahankan budayanya. Jadi contohnya itu kayak ini loh. Musik, genre musik. Kakak tanya lah kalian dulu apa genre musik Indonesia? Akui ya. Genre musik Indonesia, akui guys. Ini jaringan kita kah? Dangdut, betul sekali dangdut. Nah sekarang kan banyak deh genre musik yang lainnya. Contohnya ada jazz, ada pop, ada rock, dan lain-lain. Kayak lagu timur lah, Tor Monitor Ketua.
Istilahnya kan gitu ya nyanyinya. Nah, itu kan dia pakai bahasa timur tapi genre musiknya udah pop. Maka itu yang disebut dengan AB, akulturasi. Jadi dia tidak menghilangkan identitasnya gitu ya. Tapi kalau dia Kak, saya mau tulis kata kunci yang kakak tulis di papan tulis tapi pecah. Gini aja sayang, kalau pecah, nanti kami fotokan, kami kirim di grup ya. Gitu aja ya, baby ya. Nanti difotoin sama admin kita, dikirim ke grupnya. Lebih jelas ya. Nah, kalau asimilasi, ada budaya asli, dihadapkan budaya baru. Melakukan pembauran, tapi malah menghilangkan identitas, atau mungkin dia malah melahirkan budaya yang baru lagi. Contoh, westernisasi. Itu kan kebarat-baratan. Adik-adik kakak punya budaya masing-masing. Tapi ketika globalisasi pada bawa budaya asing, kalian ikut ke barat-baratan. Kayak anak Jaksel ya kan. Jadi dia kehilangan identitasnya. Maka itu yang disebut asimilasi. Anas, gimana sayang? Paham nggak? Paham. Nomor 4 kenapa enggak ini tadi Kak? Nomor 4 kenapa bisa diambil ini? Itu kan. Disediain untuk kakak. Anas kakak hapus ya, Anas cinta baby. Boleh gak? Kenapa yang 4 itu enggak? Bukan maksudnya wifi-nya. Kak, kenapa nomor 4 enggak ya tadi? 4. Bela negara di bidang sosial. 4, kenapa enggak 34. 4 itu ekonomi sayang. Poin 4 itu ekonomi. Ya, 4 itu ekonomi. Jadi poin 4 jangan kita pilih produk dalam negeri. Produk ya, ekonomi. Lagi. Kak, nomor 9 beda inklusif sama konvergen. Pada soal apa Kak? Minta bedain soal, dia bikin soal baru kakak disuruhnya. Inklusif itu dia non-diskriminasi. Berarti kamu tidak membeda-bedakan aja. Jadi kamu memperlakukan orang sama. Kalau konvergen sudah ada konfliknya, kamu tidak perlu mempermasalahkan. Istilahnya kamu lebih, oh emang kayak gitu orangnya. Dimaklumi. Nah itu bedanya ya. Lagi. Nggak kelihatan? Oke, aman ya. 1 sampai 10. Bang, tolong bang, nggak nampak ke bawah bang. Siap, beda. Nggak usah bahasa Inggris. Yang ini udah Sudah, 9. sudah. Nggak boleh. Jadi asimilasi sama akulturasi itu mengarah ke negatif ya? Enggak sayang, akulturasi itu boleh-boleh aja. Kan kita sifatnya terbuka, nggak apa-apa. Kalau akulturasi kan buktinya banyak di Indonesia. Selama kamu nggak tiba-tiba di lagu kayak lagu Indonesia Raya, terus kamu koplokan, nah itu baru bahaya ya. Jika kalau ada di opsi akulturasi dan asimilasi harus dielim. Nggak selalu sayang, tergantung. Itu eliminasi kan maksudnya ya. Itu tergantung pada soal narasinya gimana. Jadi kalau kamu bicara akulturasi asimilasi, ini materinya ada di bagian sosiologi. Itu ada di sosiologi dan itu memang ada pada masyarakat. Akulturasi boleh-boleh aja. Nah, asimilasi yang konotasinya negatif karena kamu kehilangan identitas. Kita nggak boleh kehilangan identitas. Kalau joget TikTok di sekolah terus, aduh, ini mungkin tantangan kali ya bagi generasi muda. Janganlah joget-joget. Nggak usah joget-joget ya. Oke, kita lanjutkan. Kayaknya itu, entah apa pun kalian bilang. Sudah, kita masuk nomor 11. Sudah ya saya? 11. UUD, rancangan undang-undang yang diajukan baik Presiden, DPR, DPD perlu diawasi dan dibahas bersama sebelum ditetapkan sebagai undang-undang. Pentingnya penerapan tersebut dalam menjalankan konstitusi. Nah, ini bicara UUD, kalian harus tahu mulai dari proses sampai dia ditetapkan. Ini kalau kita karena pasal dia ada di pasal 20 ya, Dek ya. Penerapan menjalankan konstitusi. Jadi kalau kita proses RUU, kakak singkat aja ya, untuk menjadi undang-undang,
Itu diatur dalam pasal 20. Maka pertama dia dirancang. Setelah dirancang, dia dibahas. Inilah bersama DPR. Setelah dibahas, lalu dia disetujui. Kalau sudah disetujui, baru disahkan. Yang mensahkan presiden. Baru tahap terakhir diundangkan. Berarti dipartikan kepada masyarakat. Ini tahap RUU menjadi undang-undang. Yang ditanyakan, kenapa ini penting dalam menjalankan konstitusi? Katanya ini penting. Kenapa nggak dibuat aja ya udah sudah jadi gitu ya? D, 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 transparansi. Jawabannya adalah dodol. Pintar sekali ya. Jawabannya D, ada kata transparansi. Karena kalau seumpama transparansi kan terbuka. Dalam proses pembuatan itu ya harus melibatkan satu sama lain. Jadi kalau dia hanya satu lembaga saja ditakutkan dia menjadi absolut. Nah, itu yang disebut dengan check and balance. Jawabannya adalah dodol. Kita lanjut nomor 12. Salah satu wujud kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negaranya dapat direalisasikan. Berarti kalian mewujudkan rasa cinta kalian dalam bela negara. Bela negara, warga negara. Karena rasa cinta terhadap bangsa. Cinta berarti cinta tanah air. Adik kakak, bola, 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 bola. Betul, membeli produk dalam negeri. Yes, jawabannya adalah bola. Menggunakan produk dalam negeri itu salah satu bentuk dari cinta tanah air. Oke, lanjut lagi. Nomor 13. Kekayaan yang melimpah dari keberagaman juga sumber daya alam. Tidak lepas dari berbagai ancaman dan perlu dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wow, sudah ada yang menjawab ya. Bukti hal tersebut bagian bela negara dalam mempertahankan NKRI adalah sumber daya alam. Ini kekayaan yang harus kita jaga. Ini juga bisa terancam. Makanya kita harus melakukan yang namanya bela negara. Jawabannya D, 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 D. Ketahanan nasional. Pintar sekali. Jawabannya adalah D. Kalau adik-adik kakak senggang dan mau baca-baca tentang sumber daya alam sebagai kekayaan dan untuk ketahanan nasional, boleh dibaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. 14. Berbentuk opsi, lihat dulu apa yang diminta. Perilaku tersebut yang mencerminkan cara pengurangan konflik keberagaman sebagai wujud bela negara. Sebagai cara pengurangan konflik, pengurangan Cara perurangan, kakak kebalik. Pengurangan konflik. Masukkan ke ranah bela negara. Pilih opsinya. 14B, B. 13, Sana dan Tiara. Sana mengembangkan toleransi, bagus. Tiara bersikap inklusif, berarti terbuka. Jawabannya 1 dan 3, B. 15. Berdasarkan sensus penduduk, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Jumlah ini merupakan turunan dari silsilah dari 300 etnik di Indonesia. Mana perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap suku lain? Perilaku penghargaan terhadap suku lain.
Entok. Masya Allah, jawaban adik kakak benar. Jawabannya adalah E. Menonton dan apresiasi pertunjukan dari suku lain. Ini bentuk penghargaan kita. Jadi tidak hanya bagian kita aja yang kita tonton dan lestarikan, tapi juga bagian dari suku lain. 16. Dalam menyelesaikan berbagai konflik etnik agama, maka peran besar masyarakat dan pemerintah meminimalisir konflik. Cara meminimalisir konflik. Silahkan. Meminimalisir konflik. Cantik ayam. 16 AAAC. Membuat dialog antar masyarakat yang beragam untuk menciptakan keharmonisan. Kalau C, membangun kerjasama seluruh masyarakat untuk pembangunan negara. Konflik di masyarakat, C-nya buang sayang. Ini ada kata peran besar masyarakat dan pemerintah. Berarti ini adalah collab ya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ya, baca pelan-pelan lagi sayang. Baca pelan-pelan. Ada B, ada E. Mengadakan pertemuan rutin untuk memenuhi kebutuhan antar etnis dan agama. Entok, mengesampingkan keberagaman nggak boleh. Dodol, menciptakan ketertiban masyarakat dengan membuat peraturan dari berbagai peraturan sikapnya universal. Dodol salah. Jawabannya adalah B. Karena yang diminta di sini adalah dua peran, masyarakat dengan pemerintah. Konteks dibicarakan sudah ada konflik, makanya mau diminimalisir, bukan pencegahan. Ya, berarti pemerintah mengadakan pertemuan nih. Mengadakan pertemuan rutin, lalu pertemuan ini kan pasti diisi masyarakat. Maka pemerintah ngapain? Memberikan kebutuhan. Karena kan masing-masing dari orang, etnis, ataupun yang lainnya itu kan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka jawabannya adalah bola. Konteksnya sudah ada konflik sayang, dia mau diminimalisir. Bukan cara mengurangi atau supaya tidak terjadi, bukan preventif. Maka jawabannya bola. 17. Segala perbuatan ekstrim berarti perbuatan yang bahaya, yang menentang Pancasila dan NKRI, merupakan pelanggaran yang bersifat radikal. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki komitmen terhadap upaya pelestarian Pancasila. Upaya pelestarian Pancasila. Jawabannya 17 C. C. Meningkatkan kesadaran pentingnya Pancasila menjaga NKRI. Ekstrim. Katanya ekstrim, berbahaya. Lagi, yang lain. Kenapa dikit kali yang jawab, Sam? Satu masih 5 orang ini. Ada E, menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kenapa kalian harus punya komitmen? Kenapa kalian harus punya komitmen dalam melestarikan Pancasila? Jawabannya adalah E. Ya. Karena di sini dengan adanya kita memahami, dengan kita melestarikan Pancasila, itu akan menciptakan yang namanya kerukunan. Kalau di dalamnya sudah ada kerukunan, kalian nggak mungkin melakukan perbuatan yang bahaya atau ekstrim. Maka tercipta suasana yang kondusif di setiap lingkungan. Jawabannya adalah E. Oke. Lanjut lagi. 18. Budaya modern ala Barat banyak diadopsi para generasi muda sehingga cenderung mengabaikan budaya lokal. Itu yang tadi kita singgung, westernisasi. Sebagai wujud perilaku mencintai NKRI seharusnya konteks budaya
asing. Ini sudah banyak kalian adopsi ya. Kalau sudah diadopsi berarti kalian melakukan yang namanya imitasi perilaku. Imitasi, peniruan. Inilah yang berdampak negatif. Maka, apa wujud mencintai NKRI? Adik kakak jawab? Betul. Memanfaatkan media sosial sebagai media untuk melestarikan budaya. Jawabannya adalah Karena kan di sini konteksnya, kenapa kalian mengetahui budaya asing pasti melalui iptek. Adik-adik kakak zaman sekarang udah punya yang namanya gadget dan lain-lain. Kita juga bisa akses kemanapun. Makanya terjadi adopsi atau imitasi perilaku, peniruan. Maka konteks mencintai NKRI yang benar adalah gunakan sosial media dalam ranah melestarikan budaya supaya tetap eksis dia ya. 19. Berbagai konflik keberagaman yang ada di Indonesia umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan antar masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik. Oke, ada perbedaan kepentingan. Maka ini bisa mendatangkan konflik. Berarti apa upaya meminimalisirnya? Masing-masing kan kita punya perbedaan kepentingan. Adik kakak kepentingannya adalah lulus sekdin, kakak kepentingan kakak yang lain. Nah, ketika itu dihadapkan, maka bisa menimbulkan konflik. Maka cara meminimalisirnya, silahkan. B. A menumbuhkan sikap menghormati segala perbedaan. B menyelesaikan konflik dengan mediasi dan kompromi, menghadirkan pihak ketiga. Dihadirkan pihak ketiga bisa mendatangkan konflik lagi karena masing-masing beda. Maka jawabannya adalah A. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan kepentingan. Nggak mungkin kita samakan semua kepentingan orang sayang. Contoh kalian mau sekdin, kakak mau kaya raya. Ya kayak manapun kan harus menghargai dan kakak juga menghargai perbedaan itu. Maka dia bisa meminimalisir konflik. Itu ya contohnya ya. Ada yang jawab C ternyata. Ya ini saya yang barusan. C. Mengadakan dialog antar keragaman untuk saling dihormati. Nah konteksnya kan dia bukan masalah karena keberagaman budaya. Kalau tadi dia keberagaman budaya, kita adakanlah yang namanya dialog. Tapi kalau sudah dia sudah lebih langsung langkah atau cara yang dilakukan. Ujung-ujung dari dialog adalah minta toleransi. Salah satu bentuk toleransi adalah menghargai perbedaan orang lain. Maka jawaban yang tepat adalah ayam. Kalau sekedar dialog, dia menyelesaikan. Ya, kalau dia dialog menyelesaikan. Kalau dia yang ayam, dia sudah langsung kepada bentuk toleransinya. Karena di papan dia minta minimalisir. A sama E bukannya sama, Kak. Mengembangkan sikap inklusif antar kepentingan yang sayangku, baca sampai habis opsinya. Kepentingan yang sama, kata dia. Sedangkan perbedaan kepentingan soalnya ya. Entok itu dia kalimat pendukungnya negatif. Inklusifnya untuk kepentingan yang sama, berarti sesama yang sama aja. Sedangkan orang sudah jelas beda-beda. Ya, oke, N. 20. Di tengah konflik Rusia-Ukraina, Indonesia punya kesempatan memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya, yaitu Rusia-Ukraina. Ini kan tahun 2022 ya konfliknya. Maka dia bilang di sini peran Indonesia, kita bebas aktif. Jawaban adik-adik kakak. Dodol, 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 entok, cantik, entok, dodol. Beragam.
Kalau Dadal mengadakan diplomasi menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Lalu apa lagi tadi? Entok mendukung gencatan senjata. Cantik mengirimkan bantuan tenaga kesehatan untuk Rusia Ukraina. Lagi? Ini pasti kenapa ada kakak jawab beragam, kalian nggak tahu definisi dari gencatan senjata kan? Jawabannya itu entok sayang, itu udah paling positif. Gencatan senjata itu bukan malah di pikiran kita dia kayak melakukan aktivitas perang, bukan. Gencatan senjata itu menghentikan aktivitas perang. Itulah Kak, gencatan senjata itu iya perdamaian sayang. Pilih yang entok ya. Gencatan senjata itu adalah penghentian aktivitas perang. Berarti dia sama dengan upaya damai. Jawabannya adalah entok. Ya, entok. 21. Pengungsi Rohingya adalah warga etnis Rohingya yang melarikan diri ke Indonesia dari upaya genosida Myanmar. Salah satu alasan Indonesia menerima Rohingya. Kenapa kita terima Rohingya? Alasan Indonesia menerima pengungsi. Kelewatan 21-nya, Kak. Hah? Apa sayang? 21-nya kelewatan, Kak. Jadi nomor 22, Kak. Kelewatan 21. Oh, Israel Palestina, sorry. Iya ya. 22. Hah? 21-nya boleh di sini aja biar Kak tulis di sini aja ya. Ini jadi 22. 21-nya ini. Boleh ya? Ke atas dua-duanya, nanti 21-nya ke bawah. Konflik Israel Palestina, konflik militer dan politik yang sedang berlangsung hingga saat ini. Bawa dulu. Ini 21, ini 22. Oke. Bentuk dukungan Indonesia pada Palestina namun tidak menciderai prinsip politik. Nah, kalau ini isu Palestina ya. Palestina dan Israel. Pertanyaannya hampir mirip dengan Rusia Ukraina tadi. Maka yang dia tanya adalah peran Indonesia tanpa menciderai politik luar negeri bebas aktif. Jatuhnya netral tetap. Ayam, entok, entok. Kalau ayam deklarasi kemerdekaan bagi Palestina dan memboikot produk Israel. Kalau kamu boikot, kamu mencederai, jatuhnya keberpihakan. Ayamnya jangan sayang. Lagi entok. Mendukung berbagai inisiatif upaya internasional yang bertujuan mencapai perdamaian. Betul. Jawabannya adalah entok, perdamaian. Ingat sayang, salah satu tujuan nasional Indonesia yang dimuat di dalam pembukaan alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka jawabannya adalah entok. Kan kata dia tanpa menciderai. Tapi aslinya Presiden Jokowi kan sempat mengecam Israel. Nah, bukan Israelnya yang dikecam sayang, tapi dia mengecam yang dilakukan oleh Israel. Yang dilakukan Israel yaitu salah satunya kan bentuk genosida. Salah satunya adalah upaya perang. Itu yang kita kecam, bukan negaranya sayang. Tapi memang kita nggak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi ada kerjasama kita dengan Israel, salah satunya perdagangan. Iya, C kan gitu, Kak. Kalau C, mengecam perbuatan tidak manusiawi. Nah, balik lagi ke soalnya, tengok soalnya. Bentuk dukungan Indonesia pada Palestina namun tidak mencederai prinsip politik. Apa prinsip politik Indonesia? Bebas aktif. Bebas aktif ini kita mengarah pada kata netral. Jadi bukan apa peran yang pernah dilakukan Indonesia. Boykot oke. Kecaman terhadap perlakuan Israel terhadap Palestina. Kalau kita mengecam negaranya, kita nggak mungkin melakukan kerjasama. Namun kenyataannya masih ada kerjasama kita dalam bidang perdagangan. Makanya kamu ada Pepsodent, kamu ada Beer Brand, ada Rinso, itu dari sana sayang. Jadi hubungan kerjasamanya tetap ada.
Apa bedanya sama D? Mewujudkan perdamaian dunia dengan menengahi konflik. Oke. Kalau di perdamaian dunia dengan menengahi konflik Israel-Palestina. Ini kan mediasi. Indonesia kalau mau jadi mediator harus diminta dulu. Itu konfliknya ranah internasional, bukan ASEAN. Kalau ranahnya ASEAN, pasti Indonesia jadi mediator. Tapi ini konfliknya sudah mendunia, sudah ranah internasional. Jarangnya kita dipakai mediator. Dia lebih kepada negara-negara hak veto dan Indonesia tidak negara yang punya hak veto. Ya, mediator itu tergantung diminta di dalam ranah PBB sayang. Jadi itu langkah yang cukup jauh. Sudah? Oke. Lagi. Negara nggak veto apakah? Negara yang punya hak veto adalah negara yang menang Perang Dunia Kedua. Negara Perang Dunia Kedua, kan tahu ya Perang Dunia Kedua pemenangnya siapa, maka mereka itu punya hak veto. Ada Jerman, Tiongkok, Amerika, Inggris, satu lagi Rusia. Ini negara-negara yang punya hak veto. Mereka punya hak suara istimewa di ranah PBB. Itu fakta dunia dan kita tidak. Kita punya imbas dari Perang Dunia Kedua kemerdekaan. Tapi hak veto tidak ya sayangnya. Itu hak veto, hak istimewa. Ada 5 negara. Oke? Oke Kak, kenapa muka batu dia? Lanjut ya, dua-dua ke bawah ya. Dua-dua ke bawah ya, maaf ya. Alasan Indonesia menerima Rohingya. Ini dari Myanmar. Kenapa kita terima Rohingya? Udah sampai 25 dia siap. Wow. Oke, silakan. Dodol. B. GG. Apa GG? Good game. Ada-ada aja ya anak zaman sekarang, kakak ketinggalan zaman kayaknya. D. Dodol. Wujud dari Indonesia sebagai negara yang peduli akan HAM manusia-manusia di dunia dan serta terdapat bantuan dana dari UNCHR, United Nations High apa ya C-nya itu pokoknya bagian Badan Pengungsian PBB. Dek, kalau kamu jawab dodol, kayak semata-mata kita terima Rohingya-nya karena dibantu dana, bukan memang dari hati nurani Indonesia nerima. Dodol nggak mau deh. Itu karena kamu dapat dana, walaupun faktanya kita ada dana untuk mereka. Jadi Rohingya itu bukan dari uang pajak kita, makanya ya sayang, itu memang ada dananya dari UNCHR. Tapi kan nggak mungkin gara-gara itu makanya kita terima. Ayam, oke, good. Komitmen terhadap hak asasi manusia, sehingga Indonesia menganggap pengungsi Rohingya korban pelanggaran HAM dan berhak mendapatkan perlindungan. Jawabannya ayam, betul. Kenapa jawabannya ayam? Ada deh dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar, ada kata suaka politik bagi negara lain. Suaka itu perlindungan bagi negara lain, salah satunya adalah Rohingya. Makanya kita terima Rohingya ya. Oke, 23. Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Indonesia menganut sistem multipartai, berarti banyak. Dan tentunya dapat menjadi friksi. Friksi itu pergeseran dalam kehidupan yang demokratis. Upaya yang dapat dilakukan menguatkan keberagaman dalam konteks atau konsep Bhinneka Tunggal Ika, multi partai. Berarti banyak nih partainya, berarti dia memuat keberagaman. Maka bagaimana upaya menguatkan keberagaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika? Menguatkan. 23 dodol, 23 bola. BBB, kita bandingkan. B. Sosialisasi pendidikan semua kalangan masyarakat. Dodol penyalur aspirasi anggota dalam membangun bangsa dan negara. BD. Yang lain apa? Yang lain gimana? Untuk menguatkan keberagaman, maka jawabannya adalah bola, sayang. B. Ada kata sosialisasi pendidikan semua kalangan.
semua kalangan masyarakat berarti ini prinsip BTI yang universal. Semuanya dapat namanya sosialisasi, penyuluhan, ataupun edukasi tentang konteks keberagaman, termasuk keberagaman partai. Kalau yang entok penyederhanaan parpol. Kalau kita mau sederhanakan, itu 24 ya? Nanti deh. Oke, ini bola. Kita lanjut 24. Salah satu peran warga negara berdasarkan nilai luhur. Tadi kita udah bahas nilai luhur apa aja. Yang dapat mewujudkan persatuan di tengah keberagaman dalam kegiatan masyarakat melalui peran warga negara berdasarkan nilai luhur. Tadi ada yang jawab dodol ya. Menjalankan arisan antar sesama warga setempat. Ini arisan mama ini, arisan marga. Rewang apa Kak? Rewang itu gotong royong. Iya, makasih Marsha. Rewang itu gotong royong. Maka jawabannya sudah pasti entok kan? Salah satu nilai luhur adalah gotong royong. Entok. Rewang itu gotong royong. Kalau di tanah Batak namanya matobas. Nah, mirip lah itu sayang. Oke. Lanjut nomor 25 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Manakah perilaku yang mencerminkan bela negara? Pilih dari opsinya. Silakan. 25 ayam cantik. Kenapa nggak ada yang benar itu? Atau salah. Menghormati keanekaragaman sara, berjiwa gotong royong, mengharumkan nama bangsa, menjunjung tinggi HAM, rutin mendonorkan darah. Dek, 5 jangan dipilih ya. 5 jangan pilih sayang. Kalau kamu jawab 5 itu patriotisme. Maka yang ada 5-nya buang, otomatis dodol entok kita buang. Dodol entok kita buang. Bola B, H, H. B. Oke, jawabannya 1, 2, 4. B. Kenapa 1, 2, 4? Kalau ingat kalian, bela negara itu punya unsur-unsur bela negara. Ada 6 kan di bukunya bentuk tabel. Maka kalau kalian jawab, kalau kita pilih A, keanekaragaman sara, itu ada di unsur kesadaran berbangsa bernegara. Lalu 2, dia berjiwa gotong royong dalam masyarakat, itu kesadaran berbangsa bernegara. Mengharumkan nama bangsa, poin 3, itu nasionalisme sayang. Maka 3 nasionalisme, 5 itu dia patriot. Berarti buang 3, 5, sisa 1, 2, 4. Poin 4, menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu termasuk dalam setia pada Pancasila. Dia bermainnya di unsur-unsur bela negara. Ada 6 di bukunya. TWK 4 tabel dia, paling terakhir ya. Sekian. 25 soal kita sayang beragam. Ada Pancasila, integritas BTI NKRI, nasionalisme juga ada, tata negara ada, dan undang-undang dasar tadi juga ada. Izin bertanya Kak, soal nomor 18, apa yang membedakan D sama E? 18 budaya asing ya? Antar opsi D sama E. D memperhatikan dan mempelajari budaya daerah melalui teknologi. Entok memanfaatkan media sosial sebagai media untuk melestarikan budaya. Dodol dia masih mempelajari budaya. Kalau entok sudah melestarikan. Melestarikan itu kan tandanya kamu sudah pelajari, kamu akan mewariskan pada generasi selanjutnya. Berarti dia kajiannya lebih tinggi. Lalu, sedangkan kata di D itu, dia hanya sekedar memperhatikan, mempelajari. Kalau sudah dipelajari berarti sudah tahu apakah lanjutannya bisa dilestarikan. Pelestarian itu kan dia untuk mengeksiskan, jadi lebih bagus dia melestarikan, ya. Melalui dan apakah kita mau mempelajari budaya harus melalui teknologi? Kan bisa dengan buat festival dan lain-lain. Kalau di D dia ranahnya sudah lebih positif. Itu ya Ren. Catherine.
Kak, nomor 25 jawabannya apa? Bola sayang. Nomor 25 bola. 1, 2, 4. Oke Kak, oke. Terima kasih atas penjelasannya Kak. Ya, love you too. Izin Kak, penjelasan nomor 7 tadi gimana? Marsha, nomor 7, gotong royong. 7. Pancasila mengandung nilai luhur. Nah, nilai luhur itu kan tadi tenggang rasa, gotong royong, tepas lira, lalu ada tolong menolong, lalu ada mufakat. Ini kan nilai luhur berarti diambil dari masyarakat itu sendiri. Berarti kan dia sebuah ciri khas. Ciri khas itu juga kita sebut sebagai karakteristik bangsa. Makanya kita pilih jawabannya ke D, karakteristik bangsa. Kenapa penting melestarikan budaya? Ya karena itu karakteristiknya orang Indonesia, maka harus dilestarikan. Apa karakteristiknya? Budayanya, contohnya gotong royongnya, tolong menolongnya, toleransinya, tenggang rasanya. Dalam bermusyawarah harus mufakat, jangan sekedar musyawarah tapi mufakat juga. Asas kekeluargaan. Gitu ya Marsha. Kan cara membedakan poin nasionalisme bela negara. Nggak tamat-tamat kalian ya kalau nasionalisme, patriotisme, bela negara. Oke. Bela negara itu adalah aksi yang dilakukan kalau ternyata ada ancaman. Makanya dibela dia. Nasionalisme itu bagaimana kalian mengharumkan nama bangsa dengan konteks identitas. Jadi nasionalisme itu lebih mengarah kepada identitas, nation, bangsa, isme paham. Berarti apa yang kalian pahami tentang bangsa ini? Kalian tahu ada Sumpah Pemuda, maka dia identitas. Kalian tahu kita punya keberagaman, maka mau diapain? Itu nasionalisme. Tapi kalau konteksnya bela negara, apalah cara membela negara sehingga terminimalisir dari ancaman. Ancaman kan bisa datang dari mana saja. Izinkan nanti foto papan tulisnya boleh dikirim. Boleh lah sayang, memang kami kirim. Dikirim nanti ke grupnya ya. Raisa, udah pulang Raisa konser dari Singapura rupanya ya. Oke, yang lain aman sayang. Makasih penjelasannya sama-sama Muhammad Aidil. Lalu Raisa, oke Kak, makasih. Jual pulau itu namanya jual pulau ya enggak lah. Kok jual pulau itu sudah melanggar konsep NKRI Price in It the Goblok. Jadi diketawain sama Catherine. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalau merasa sudah cukup penjelasannya, terima kasih untuk perhatiannya. Makasih sudah bergabung. Tetap hadir kalau ada kelas alumni. Setidaknya kamu tidak lupa pembelajaran-pembelajaran ya. Kamu jangan ketinggalan, jangan diistirahatkan dari per SKD-an. Terima kasih adik kakak semua kontribusinya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.